Ini yang pakai PDF nomornya 16 sama 12. Yang pakai kitab nomornya berapa? Kemudian halaman 5 sama berapa? 33. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Ibul mana warung? Oh, udah berangkat udah? Lah jam segini masih belum berangkat aja. Aki-aki kalau ngomong udah antar saja ngomong. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Waihaka tadda'i annaka abduhu wa tuti'u siwahu. Apanya Mas Arif? Tadda'i annaka abduhu wa tuti'u siwahu. Lau annaka abduhu alal haqiqati la'adaita fihi wa walaita fihi. Apanya? Udah. Waihak, celaka kamu. Belum apa-apa udah disumpahin aja nih kita. Tadda'i annaka abduhu wa tuti'u siwahu. Kamu mengaku bahwa kamu hambanya, hamba Allah. Wa tuti'u siwahu. Tapi yang kamu patuhi malah yang lain. Kamu mengaku bahwa kamu hamba Allah, tapi kamu patuh kepada yang lain. Apa Rahmat? Patuh sama nafsu kita, patuh sama setan-setan yang goda kita, patuh sama bos kita, patuh sama bini kita, patuh sama teman-teman kita. Gitu. Ngakunya hamba Allah, tapi yang kita ikutin bukan aturan Allah, bukan tuntunan Allah. Tapi yang kita ikutin malah yang lain. Udah tuh, jelas. Lau annaka abduhu alal haqiqati la'adaita fihi wa walaita fihi. Kalau seandainya kamu betul-betul hamba Allah yang hakiki, pasti kamu akan membenci di jalan Allah dan akan mencintai di jalan Allah. Apa? Jelas itu dah, Kiai? Yang mana yang belum jelas? Biar kata itu bos kita, biar kata itu teman dekat kita, biar kata itu bini kita. Kalau ngajakin sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah,
Kalau emang kita beneran hamba Allah, pasti kita nggak ikutin. Begitu guys. La adaita fihi wa walaita fihi. Bukan gedeg sama orangnya, bukan. Bukan benci sama orangnya. Tapi benci dengan ajakannya. Nggak seneng sama ajakannya. Makanya benci di jalan Allah, cinta pun di jalan Allah. Kalau Bang Andi kan cuma bisa nyanyinya doang. Ya Bang dia. Cuma bisa nyanyinya doang. Cintai aku karena Allah. Nyanyi doang begitu. Tapi prakteknya belum tentu. Wal mu'minul muqinu la yuti'u nafsahu wa syaitonahu wa hawahu. Dan seorang mukmin yang betul-betul yakin, yang betul-betul kuat keimanannya, la yuti'u nafsahu, tidak akan mengikuti, tidak akan mematuhi ajakan nafsunya, tidak akan mengikuti ajakan setannya dan keinginan-keinginannya. Udah tuh, jelas. Mau Juman, nambahin nggak? Mau Haji? Pak Sani kali, Pak Sani? Belum. Pak Guru Pisar kali? Lah, belum. Pak Ketua kali, Pak Ketua? Cukup. Kiai, enggak? Lah, itu udah itu. Mang Judin, udah jelas itu. Bang Khair. Ya udah, atur-atur dulu. Apa itu, Ustaz? Apa yang ada? Lah coba aja Ustaz gitu. Kan kemarin tugas kita mengelempar aja, mau dapat mau kagak urusan belakangan itu mah. Gitu. Tanyain aja dulu. Kali kalau kita udah paham buat yang lain kan gitu. Yang belakang pengen nanya, malu gitu. Gitu Ustaz. Apa? Apa yang masih remeng-remeng? Ini dari dulu udah sering Buya jelasin ya sebenarnya kalau masalah ngikutin nafsu mah. Terutama dalam masalah ibadah. Sholat. Harusnya ketika kita mengerjakan sholat, kita ngikutin tuntunan atau aturan dari Allah. Jangan sampai kita ngikutin nafsu. Tuntunannya ketika sholat kita diperintahkan untuk menerapkan 4 hal. Yang pertama khusyuk, yang kedua hudur, yang ketiga khudu, yang keempat hudu, kan gitu dalam sholat. Yang pertama khusyuk, ngerjain sholat dengan semangat. Yang kedua hudur, dengan hati yang hadir. Yang ketiga khudu, dengan penuh ratapan, dengan meratap. Yang terakhir hudu, dengan pelan-pelan, dengan rapih ngerjainnya. Kalau dalam mengerjakan sholat kita tidak menerapkan 4 hal itu, berarti kita masih ngikutin nafsu. Gitu. Sholat masih buru-buru, gitu. Bacanya juga tanpa dihayati, tanpa dinikmati, bacanya buru-buru, gitu. Ngerjainnya awang-awangan, pakai baju juga sekenanya. Sunnah-sunnahnya banyak yang ditinggal. Itu berarti dalam sholat kita masih ngikutin nafsu, bukan ngikutin aturan Allah, bukan ngikutin tuntunan Allah. Udahnya gitu kadang-kadang emang kitanya ongkoh malas, didukung lagi sama jamaahnya.
Udah Ustadz, jangan pakai lama-lama. Ya, sholat tarawehnya yang cepet-cepet aja. Dipesen lagi. Jadi dah. Emang nafsu kita seneng, ditambah lagi ada setan-setan yang ngajakin. Makin jadi pisan kan. Berarti sholat kita yang kita kerjain masih ngikutin nafsu. Tapi yang ngakunya hamba Allah. Tapi yang kita ikutin aturannya bukan aturan Allah. Aturan nafsu yang kita ikutin. Ya contoh gampangnya kayak puasa juga. Puasa emang aturannya dari maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Biar kata nafsu kita masih pengen puasa. Udah apa jangan pakai buka, terusin aja sampai isya gitu. Kagak tetep. Emang aturan Allahnya sampai maghrib, ya udah sampai maghrib. Gitu. Kecuali Pak Rahmat dah, dia mah johor udah buka. Sama bedugnya, ajarnya sama. Gitu. Biar kata kita lagi semangat banget sholat. Gitu. Tapi karena emang aturannya zuhur itu cuma 4, ya udah. Tetap aturan Allahnya 4, jangan pakai ditambah. Gitu. Ditambah bukan malah bener. Gitu. Itu kan dalam hal yang gampang tuh. Bahwa kita ini dalam kehidupan harusnya ngikutin aturan Allah. Jangan ngikutin kepengenan kita. Jangan ngikutin nafsu kita. Gitu. Cuma memang lebah itu mah nggak bakal kita lebihin ya, Pak Rahmat ya. Ini loh ada orang di sini, saking rajinnya subuh sampai 4. Tetap deh itu mah 2-2 juga. Cuma paling dalam pengerjaannya kadang-kadang itu buru-buru, bacaannya juga buru-buru, nggak dihayatin. Bang Ipul? Coba dicek dah. Bang Ipul yang paham itu. Banyak sunnah-sunnah yang ditinggal. Itu berarti ibadah sholat kita masih ngikutin nafsu. Dalam hal lainnya juga begitu. Dalam berkeluarga misalkan. Kita pulang kerja, badan masih capek banget gitu. Tapi perintah Allah bahwa kita harus mempergauli keluarga kita dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Meskipun masih capek banget gitu. Apa Ibu? Sama aja bukan ya? Lah baterainya baru ini. Iya. Cek. Udah. Meskipun badan kita masih capek banget, karena emang perintah Allah kita harus mempergauli keluarga kita dengan baik, tetap tuh kita tegur bini kita, ajak ngobrol. Gitu. Apalagi kalau bini minta. Cuma jarang ya. Ya aduh kita yang minta ya. Anak recokin kita baru pulang kerja masih capek. Tapi karena kita diperintah oleh Allah untuk mempergauli keluarga dengan baik, tetap kita ajak bercanda anak kita. Kan gitu. Meskipun badan masih capek banget. Pengennya mah kagak diganggu kan udah. Apa Ustaz? Itu beberapa contoh bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari harusnya ngikutin tuntunan Allah. Jangan ngikutin kepengenan nafsu kita. Udah tuh, jelas kayak nambahin. Cukup. Dan banyak lagi ibadah yang lainnya kayak sedekah, zakat. Ya aturannya harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jangan ngakalin. Dan ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya semuanya. Dalam keseharian kita harus ngikutin aturan Allah, apalagi dalam ibadah. Jangan sampai kita malah ngikutin aturan nafsu kita, ngikutin kepengenan kita. Gimana Pak Tuan? Nambahin? Cukup? Iya boleh. Buat nanya emang itu.
Nggak. Sedikit dulu. Kalau kita belum tahu semua penerimaan petunjuk dalam ibadah kita, pada sekarang, sedang kita semua ibadah kita ini petunjuknya sedang kita belum tahu semuanya. Matan zubatnya wa'mal walau bil usyri kazakat, kerjakan semua ibadah itu sesuai tuntunannya walau bil usyri, sekalipun hanya baru 10% dari yang kita tahu. Kazakati, seperti zakat. Meskipun baru tahu 10%, ya udah. Apa yang kita tahu itu kita mulai terapkan. Sambil sisanya yang lainnya, yang 90%-nya kita cari lagi ilmunya. Jadi kalau bahasa ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, itu sesuai dengan kadar kemampuan kita saat ini. Emang kita taunya baru sebagian, baru setengah, ya udah kita terapin yang kita tahu itu sambil kita cari yang lainnya. Ya kalau pengen gampangnya bisa sih, setiap hari ya udah kita ngikut cara ibadahnya guru aja. Guru mau sholat kita ngikut sholat gitu. Guru mau zikir kita ngikut zikir. Cuma kan buat Bang Hendrik ribet begitu mah. Dari pengasinan untuk ke Jatikramat. Engkau belum tentu kuat kerjanya kan. Udah kita terapin apa yang saat ini sudah kita tahu gitu. Sambil kita cari sisanya gitu. Yang belum kita tahu ya kita cari lagi, kita tambahin lagi. Wa'mal walau bil usyri kazakati, terapkan tata cara ibadah yang kita tahu sekalipun baru 10%. Sambil belajar. Kan kalau belajar mah nggak ada salahnya. Emang masih belajar. Bocah baru belajar naik motor, kalau nyerempet dikit wajar, masih belajar gitu. Apa Pak Rahmat? Nggak jadi masalah Pak. Jadi kita terapkan apa yang saat ini kita sudah dapatkan ilmunya, sambil kita sempurnakan lagi, kita cari lagi ilmunya. Apalagi buat yang baru-baru ini, kan bahasan tentang sholat itu juga belum dapat semuanya. Kalau yang udah lama sih kali emang udah sering dibahas sama Buya tuh, masalah sholat. Dari mulai cara pakaiannya, cara wudhunya, dari mulai pakai minyak wanginya, mulai takbirnya gimana, bacaan pas sholatnya nanti seperti apa. Rata-rata kalau yang udah lama udah dikasih tahu. Jadi begitu, kita terapkan apa yang saat ini sudah kita tahu ilmunya. Semampu kita, sekuat tenaga kita. Agar kita tidak dianggap ngikutin nafsu. Udah, ikutin tuntunannya sekedar apa yang saat ini kita sudah tahu. Gimana Pak Ketua? Cukup? Kiai, nambahin nggak Kiai? Pak Sani kali? Cukup? Saya Badrun? Mang Haji kali, Mang Haji? Kojoman? Terus? Mang Budin kali? La ya'rifu syaitona hatta yuti'uhu. Orang mukmin yang betul-betul kuat keimanannya tidak mengenal setan, apalagi mematuhinya. Gimana mau patuh sama setan? Kenal gue kagak. Kalau kita mau orang berteman, jadi ngikutin full maunya setan. Daripada ngaji kemudian ngikut sama gue nyok, ntar gue ongkosin, gue beliin rokok, gue beliin makan, gue bagi duit, kan begitu.
berteman sama setan jadinya. La yubali bid dunya hatta yadhullulaha bal yuhinuha. Dia tidak peduli dengan kesenangan dunia sehingga dia menghinakan dirinya untuk meraihnya. Bal yuhinuha, bahkan dia anggap rendah hal itu. Udah tuh jelas. Kiai nambahin. Iya, bal yuhinuha kenapa? Menganggap rendah kesenangan-kesenangan dunia. Orang kan punya banyak kehobian, Kiai. Ada yang hobinya jalan-jalan, ada yang hobinya main, ada yang hobinya mancing gitu. Demi agar dia bisa melaksanakan kehobiannya sampai rela menghinakan dirinya, ya. Rela itu. Iya, sampai ibadah dia tinggalkan, kewajiban-kewajibannya dia tinggalkan, dia hinakan dirinya agar bisa mendapatkan kesenangan dunia, kehobiannya, bisa ngerjain kehobiannya. Apa? Jelas itu. Tapi buat orang mukmin yang punya keimanan yang kuat, kesenangan itu bahkan dianggap rendah. Ngapain sih ngerjain gituan? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Capek-capek doang yang ada gue kan gitu. Meskipun kata dia itu seneng banget, bahagia banget, tapi buat orang yang mukmin nggak ada gunanya. Ngapain sih dikerjain? Contohnya yang biasa dah. Buat Pak Rahmat mancing, wah seneng banget ya. Dari pagi sampai sore kejemur, kagak makan gitu kan. Buat kita mah ngapain sih, kemudian ke pasar beli kalian. Dapatnya banyak lagi ongkoh, nggak pakai capek-capek kan gitu. Kalau kata kita. Meskipun kalau kata Ustaz Badrun mah belum ngerasain aja kedetannya gitu. Buat orang yang seneng jalan-jalan, nginep di villa berapa hari, sampai keluar negeri jalan-jalan, kata kita mah buat apaan sih, ngabisin duit aja. Kata kita kan begitu. Kalau kata dia mah kan lain, belum ngerasain sih. Gitu. Sampai jauh-jauh gitu. Nyari pala manyung. Pala manyung apa sih pala manyung? Apa Ustaz? Lalu buat mereka, orang-orang yang memang rela menghinakan dirinya untuk mendapatkan itu, seneng banget, girang banget, bahagia rasanya. Meskipun kata kita mah, begitu doang, sampai jauh-jauh dibelain. Kata kita, tapi Ustaz. Tapi jangan pakai bilang ke orangnya. Belum ngerasain aja sih, begitu tuh paling. Nah, orang buat mancing ngabisin duit 5 juta, 2 juta, 10 juta, belasan juta dihabisin. Kata kita mah, mending kasih gua sini. Buat bangun pesantren bisa. Kasih duit bini bisa kan begitu Pak Rahmat ya. Kata kita tapi itu. Balyuhinuha, kata kita mah, terendah banget. Gitu. Ngabisin duit banyak. Apa saya Badrun?
La yubali bid dunia. Orang-orang mukmin nggak peduli dengan kesenangan dunia. Meskipun kata nafsunya itu nyenengin, dan emang dirinya pengen ngerjain itu, tapi buat orang mukmin nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kemudian ke pasar, beli ikan kalian, dapat banyak lagi, nggak pakai capek nungguin dari pagi sampai sore. Buat orang yang mukmin tapi ya. Jangan marah Sobadrun, ntar pulang lagi marah. Aduh. Orang mana itu Bang Mukmin? Ya karena orientasinya beda. Kalau orang mukmin kan emang betul-betul dia pengennya mengerjakan sesuatu yang ada nilainya, yang ada manfaatnya. Lain sama orang yang masih ngikutin nafsunya, ngikutin setannya, ngikutin hawanya, ngikutin kepengenannya, ya lain tentunya. Kon kesalin mah begitu kagak dapet, gimana mau zikir sih? Kalau kayak Sunan Bonang, emang dia mancing niatnya biar kagak keganggu pas zikir urup. Cuma emang dia mah kagak niat pengen dapet ikan, kagak. Emang pengen nyendiri aja. Biar kalau zikir kagak diganggu orang, dia pura-pura mancing gitu. Kalau Sunan Bonang urup. Lah ini mah kaci nyiapin umpan mahal-mahal lagi umpannya. Bininya mah di rumah dikasih telur 1 berdua, buat mancing telurnya sampai 2 biji kan begitu. Buat beli umpan mancing mah sampai habis 500.000, sampai habis 1 juta gitu. Gitu. Kalau emang niatnya buat zikir dong ya udah. Yang penting dia bawa pancing ke empang, udah dia duduk. Pancingnya dia lemparin pancingnya. Kagak jadi mancing ya. Dia lemparin kailnya, udah dia duduk aja, nggak pakai ngasih empan, enggak. Emang niatnya mau zikir, bukan mau mancing. Gitu Mang Haji. Ini mah sampai ngongkon. Bininya marah, ngelarang, tetep mendingan gue berangkat mancing dibanding dengerin bini gitu. Udah gimana mau zikir sih. Apa Ustaz? Lah ya kalau kayak Sunan Bonang urup. Kita juga pernah diajak mancing sama Buya, cuma sekedarnya aja gitu. Nggak pakai bikin umpan mahal-mahal, kagak, udah. Sekedarnya aja. Emang niatnya mau zikir gitu. Niatnya mau nyenengin yang punya empang kan gitu. Niatnya. Kagak pakai macem-macem. Kagak dapat juga kagak sewot, kagak marah. Gitu Mang Haji. Ya emang tergantung niatnya. Cuma kan kalau dilihat dari awalnya dia nyiapin segala macem gitu. Bininya marah diantepin baik. Diantepin baik enak ya? Diantepin baik. Gitu. Itu yang kadang-kadang demi untuk meraih kesenangan dunia sampai dia hinakan dirinya. Gitu Mang Haji. Waktu nambah lagi waktu. Cukup. Ya. Balik ke atas tadi yang lalu bisa. Ini maknanya lebih gimana? Iya. Karena gini, kita juga perlu mengenal setan, mengenal iblis, supaya kita jangan tertipu awalnya. Sedangkan di sini kan dibahasakan La ya'rifu syaiton. Nggak kenal setan. Kayak kita ada sama temen kita aja. Saatnya lagi ngobrol sama temen, ya uplek. Gitu.
uplek. Bahasa apa uplek ya? Khusyuk dah gitu. Ngobrol, ngalor ngidul, apa aja diomongin udah. Tapi begitu saatnya udah panggilan, jadwalnya ngaji, udah jam setengah 12 ini saya jadwal ngaji dulu ya. Gitu. Seolah-olah nggak kenal sama temen. Gitu. Udah dia sama dia, kita sama kita kan begitu. Orang-orang mukmin juga begitu. Mereka kenal sama setan. Setiap hari ketemu. Bahkan banyak kisahnya kita dengar ulama-ulama yang sampai ngobrol sama iblis. Gitu. Mereka kenal banget. Cuma kalau untuk masalah ibadah, masalah tuntunan Allah, aturan Allah, mereka kayak nggak kenal. Gitu. Lu gua, gitu. Gitu Pak maksudnya. Bukannya berarti nggak kenal pisan, bukan. Artinya kayak orang nggak kenal aja udah. Kalau masalah agama, masalah tuntunan Allah, gitu. Mau itu teman kita ngajakin kayak apapun, enggak. Pokoknya jadwal gua ngaji ini malam ini. Gitu. Mau dikasih duit berapapun, enggak. Banyakan lagi sih baru dah gitu. Gitu Pak. Bukannya nggak kenal pisan, kenal tapi begitu berkaitan dengan tuntunan Allah, aturan Allah, seolah-olah kayak nggak kenal. Gitu. Ya kalau bahasa imamnya kan begitu. Mau itu jamaah kayak apapun, mintanya, rewelnya. Pokoknya tuntunannya harus sholat itu rapih. Udah, mau jamaah seneng kagak, ya tetap kita kerjain begitu. Jadi kayak nggak kenal sama setan jadinya. Begitu Pak. Jadi jangan sampai salah paham nih. Lah yang arifu syaiton bukan artinya benar-benar nggak kenal. Tapi seolah-olah kayak orang nggak kenal. Gitu. Lagi ngumpul di masjid, ngebahas kegiatan segala macam. Udah jamnya berangkat ngaji, ya udah tinggal aja. Mau masih banyak orang mau kagak, ya udah emang jadwalnya berangkat gitu. Itu kayak nggak kenal jadinya. Lu gimana sih orang masih pada kumpul udah tinggal aja, jadwal gua ngaji gitu. Begitu Pak. Maksudnya begitu jadinya. Apa Ustaz? Saya juga sering sebelum berangkat ngaji, yang di rumah ngajakin, ya tetap jadwalnya berangkat ngaji, udah. Kalau mau ntar habis ngaji, begitu. Jadi seolah-olah nggak kenal sama temen, kayak nggak kenal sama bini kayak nggak kenal. Cakepnya kalau buat ibadah begitu ya. Ini kalau buat main baru udah begitu kita kayak kenal sama temen. Udah tuh. Jadi begitu maksudnya. La ya'rifu syaiton artinya seolah-olah dia kayak nggak kenal. Kalau berkaitan dengan tuntunan agama, tuntunan Allah. Mau orang bilang apa, emang begini tuntunannya, ya udah tetap kita kerjain. Gitu. Mau orang gedeg, mau orang nggak suka, pokoknya tuntunannya begini, gitu. Jadinya, kayak nggak kenal jadinya. Gimana Pak? Jelas itu cukup. Wayatlubul akhirata, dan dia kejar kebahagiaan akhirat. Dia tidak peduli dengan kesenangan dunia dan dia mengejar kebahagiaan akhirat. Daripada duit dipakai buat mancing, sayang kemudian saya sedekahin aja gitu. Yang dia kejar akhirat. Kata kita tapinya. Coba dong ngomong begitu sama orang yang senang mancing lah. Kata kita, apa maksud? Duit gua gitu. Dan dia mengejar kebahagiaan akhirat. Daripada dia
habisin waktunya buat hal-hal yang nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya, dengan saya ngaji aja dengan saya tadarus aja gitu. Yatlubul akhirat, dia mengejar kebahagiaan akhirat. Fa idza hasolat lahu tarokaha wattasola bimaulahu azza wa jalla. Apabila dia sudah meraih akhirat, tarokaha, dia tinggalkan itu, wattasola bimaulahu azza wa jalla, dan dia hubungkan perbuatannya dengan Tuhannya azza wa jalla. Yukhlisu ibadatahu lahu fi jami'i awqatihi, dia ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Tuhannya di semua waktunya. Ini juga bisa kita ambil pemahaman sebagai tingkatan ya. Awalnya buat orang yang baru belajar benar, dia belajar meninggalkan kehobiannya, kesenangannya. Yang tadinya kayak Pak Rahmat emang seneng mancing, malam-malam masih di rawa aja gitu. Dingin-dingin dilakonin. Belum ada ular, ada baya. Ada baya apakah gak di rawa? Cecek. Dia mulai belajar meninggalkan kesenangannya, kemudian dia mulai rajin ibadah, meskipun niatannya masih ngarepin surga, ngarepin pahala, yatlubul akhirat. Ngajinya pahalanya gede, zikirnya pahalanya gede. Awal-awalnya begitu, nggak apa-apa dah. Yang penting dia udah ibadah dulu. Begitu belajar ninggalin kesenangannya, kehobiannya, mulai dia belajar memperbanyak ibadah, meskipun niatannya masih macam-macam. Setelah itu baru dia ikhlaskan ibadahnya. Dia udah rutin ngerjain ibadah, lama-kelamaan ikhlas dah. Nggak ngarepin apa-apa lagi. Murni semuanya dia persembahkan untuk Allah. Gitu. Yukhlisu ibadatahu lahu fi jami'i awqatihi. Dia ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah di semua waktunya. Jadi kalau ada jamaah yang baru mulai ngikut ngaji, niatnya masih macam-macam, ya nggak jadi masalah, silakan aja. Itu gue masih cakep. Gitu. Udah mau ngaji aja masih cakep. Meskipun kudu disamper dulu, kudu diteleponin dulu. Kayak Bang Yani kan kudu janjian dulu Pak Ridwan baru berangkat. Gitu. Gak apa-apa begitu, yang penting mau ibadah dulu. Ya ibarat kayak bocah mah, kalau diupahin baru mau jalan, gak jadi masalah. Yang penting dia mau jalan dulu, mau belajar dulu. Nanti kok lama-kelamaan begitu dia udah rutin ngerjain kebaikan itu, lama-lama kok ikhlas. Allah berikan ikhlas dalam hatinya. Udah tuh, jelas ya? Baru nggak ngarepin apa-apa lagi. Sami'a qaulahu azza wa jalla. Dia mendengar firman Allah azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan dengan murni. Mukhlishina lahuddina hunafa, dengan ikhlas dan murni. Dijemur bini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah Ustaz ya? Al-Bayyinah. Dari situ. Kiai nambahin Kiai. Yang mana? Iya, awalnya dia ibadah ngarepin surga, ngarepin pahala. Udah jejeg banget, ibadahnya udah rajin, nggak tergoda lagi, udah nggak inget sama kesenangannya, sama kehobiannya. Kemudian dia tinggalkan itu, niatannya yang macam-macam dia tinggalkan. Gitu. Dia ikhlaskan ibadahnya.
Begitu maksudnya Ustaz. Udah dapat akhirat, udah seneng ibadah, udah kagak pakai disamper lagi, udah nggak pakai diupahin lagi. Dia tinggalkan akhirat itu. Yang tadinya asal diajak kudu diiming-iming pahala dulu, kudu diiming-iming surga dulu, ini nggak pakai lagi udah. Tarokah dia tinggalin itu. Udah nggak ngarepin surga lagi, udah nggak ngarepin pahala lagi. Murni karena Allah. Cuma memang harus dirutinin dulu. Rutin dulu kuncinya. Kalau baru sekali 2 kali ya belum bisa. Udah rutin. Kayak ada cerita itu kan, anak muda demen sama perempuan. Kata babanya, ya kalau mau mana saya, ono dulu. Sholat jamaah dulu selama 40 hari. Awal-awalnya karena ngarepin perempuan itu dia kerjain. Ya lama-kelamaan ikhlas sendiri. Nggak ngarepin perempuan lagi. Kayak Bang Adi aja kan. Awal-awalnya ngaji karena nggak enak deket. Malu kalau nggak kelihatan begitu. Tapi lama-kelamaan udah ngerasain enaknya, udah hilang sendiri itu perasaan itu. Yang tadinya ngajinya karena nggak enak, hilang sendiri. Begitu Ustaz. Tarokah. Kagak ngaji, emang rumah kita depan majelis pisan, negla begitu. Negla. Tapi akhir-akhirnya begitu lama kelamaan ngikut, hilang sendiri perasaan itu. Begitu Ustaz. Langsung tarokaha wattasala bimaulahu. Dia tinggalkan akhirat itu. Dan dia hubungkan perbuatannya dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Artinya dia ikhlaskan perbuatannya itu. Kuncinya satu, rutin dulu, rutinin. Ntar gue lama-lama bisa ikhlas. Ntar gue ngerasain enaknya. Kalau udah rutin. Udah ya? Jelas itu? Pak Ketua nambahin lagi? Cukup? Lah boleh Pak. Kaitan Oh. segala aktivitas kita diarahkan ke akhirat. Tadi kan dijelaskan cuma kaitan haji, kaitan sholat, kaitan zikir. Sedangkan semua aktivitas itu bisa bermakna ibadah dan Oh. bermakna akhirat. Ini mohon penjelasan lebih lanjut. Lah iya, persis seperti yang kemarin kita bahas kan. Bahwa perbuatan taat itu bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa. Gitu. Dalam semua aktivitas kita, keseharian kita, semuanya kan bisa bernilai perbuatan taat, bisa bernilai ibadah. Dan itu ketika menjadi sebuah perbuatan taat, otomatis dia tergolong perbuatan akhirat. Gitu. Kayak bahasan kemarin, kita bercanda sama bini, itu jadi ibadah, dan otomatis dia tergolong perbuatan akhirat. Gitu. Ya awal-awalnya bisa jadi dia berbuat baik ke istrinya, dia berbuat baik ke anaknya, dia berbuat baik ke teman-temannya. Bisa jadi awal-awalnya niatannya biar dapat pahala kan gitu, biar masuk surga kan gitu. Bisa jadi awal-awalnya begitu, tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa berbuat baik kepada siapapun, ujung-ujungnya wattasola bimaulah, ikhlas aja udah. Mau itu ujung-ujungnya bininya masih suka ngelawan, anak-anaknya masih bandel, karena emang dia udah tarokaha, dia tinggalkan itu. Udah, ikhlas aja.
tetap aja dia berbuat baik. Jadi semuanya, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa doang. Semua aktivitas kita, ketika kita jadikan perbuatan taat, kita niatkan ibadah, maka secara otomatis dia masuk ke dalam kategori perbuatan akhirat jadinya. Apa Rahmat? Ya kenapa saya nggak ulangin lagi, karena kemarin baru kita bahas gitu maksudnya. Bahwa kita diperintah untuk melakukan perbuatan taat selama 24 jam, artinya nggak melulu sholat, nggak melulu puasa. Perbuatan keseharian kita pun bisa kita jadikan perbuatan taat. Yang secara otomatis ketika itu jadi perbuatan taat, maka dia tergolong perbuatan akhirat jadinya. Ya kan tadi, awal-awalnya dia orang yang gila mancing gitu kan. Gila mancing dah, bini lupa, anak lupa. Gila main, mana aja tiap hari main mulu kerjaannya, kagak pernah ada di rumah. Tiba-tiba yatlubul akhirata, dia tinggalkan kesenangannya, mulai dah bininya diperhatiin, anaknya diperhatiin, sama temen sering ngumpul kan gitu, sama temen sering silaturahmi, sering ngobrol, mulai hadir ke majlis-majlis di sekitar rumahnya, mulai hadir ke acara-acara tahlilan. Yatlubul akhirat, yang tadinya hampir kagak pernah ada di rumah, ya tubul akhir udah ujungnya. Meskipun awal-awalnya niatannya masih macam-macam. Nanti lama-kelamaan begitu sudah rutin akan muncul ikhlas dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan salah paham lagi ya. Jadi perbuatan akhirat itu nggak harus sholat doang, nggak harus puasa doang. Keseharian kita pun bisa jadi perbuatan akhirat, bisa jadi perbuatan taat. Gitu. Kayak yang kemarin kita bahas. Gimana Bapak? Cukup? Ah. Bisa banget. Bisa banget. Ya tentunya tadi kan, udah nggak lagi ngalahin keluarganya demi mancingnya kan gitu. Yang tadinya dia habisin duitnya buat bikin empan mancing, gitu. Bininya sampai keleleran di rumah, nggak diperhatiin. Kalau emang niatnya mau jadi ibadah ya bisa jadi. Gitu. Tetap keluarganya diperhatiin, gitu. Uangnya nggak dihabisin buat bikin empan, di empang juga hatinya sambil zikir, ibadah nggak ketinggalan. Gitu. Bisa jadi, bisa banget. Kan tadi contohnya Sunan Bonang sendiri, beliau memang senangnya mancing. Gitu. Cuma tujuannya tadi, tujuannya biar kalau pas zikir nggak ada yang ganggu kan gitu. Kan kalau kita mah kalau mancing bukannya ingat sama Allah, bukan. Yang ada malah lupa semua. Apa Bang Adi? Dapat hadiah, apalagi itu mah udah masuk judi mah. Galatama. Itu mah dari awalnya aja udah salah itu mah. Nggak termasuk. Pokoknya lomba apapun yang pakai daftar ya judi. Yang pakai uang pendaftaran. Mau itu hard rock, kalau memang pakai uang pendaftaran ya judi. Apa Hendrik? Jadi bisa banget Pak. Jalan-jalan awalnya kehobian, bisa jadi ibadah, bisa. Dia niatin dengan jalan-jalannya nyenengin bininya, nyenengin anaknya. Cuma kan kalau yang namanya nyenengin bini kagak setiap hari jalan-jalannya. Sebulan sekali uruk gitu. Hah? Olok juga itu. Kayak dulu waktu di depan pesantren
Setiap hari Jumat santri itu pasti makan enak. Kalau hari-hari biasa makan yang biasa, pas hari Jumat itu pasti makan ayam dah. Atau dulu-duluan mah telur dah gitu. Minimal. Hah? Iya dah, iya, daging ayam. Kalau makan ayam dipendel kita. Ya itu penting buat nyenengin kan gitu. Seminggu sekali mah urup. Tapi kalau sampai setiap hari, udah gitu asal jalan-jalan nggak keingetan sama bininya, nggak inget sama anaknya kan gitu. Dia mah di mana-mana lagi enak makan duren, makan sop, makan soto, bininya di rumah nggak kepikiran pisan kan begitu. Makan ati, makan ati. Bisa aja semua perbuatan itu yang tadinya kehobian bisa jadi perbuatan akhirat gitu. Tinggal dirubah aja niatnya. Dan lagi memang beda antara perbuatan yang didasari karena kehobian sama yang dasarnya ibadah ya beda. Kayak tadi jalan-jalan kayak kita juga kemarin kan nyenengin jamaah setahun sekali jalan-jalan ke puncak, ngaji di puncak. Itu nggak jadi masalah. Sekali-sekali mah nyenengin kan gitu. Bukan berarti, wah jalan-jalan nggak boleh ini kemarin kita ke puncak. Nggak juga. Kalau setiap hari ngabisin duit, itu baru dah. Kehobian memang benar-benar kehobian. Apa Pak Rahmat? Jadi begitu Pak. Bisa-bisa aja, sah-sah aja. Cuma banyak yang harus dirubah agar perbuatan yang tadinya hobi itu jadi perbuatan akhirat. Banyak yang perlu diubah. Apa Bang? Niatnya. Apa Bang? Ya kalau tadi kan bedanya kalau orang mukmin bisa jadi perbuatannya semuanya jadi perbuatan taat kan gitu. Jadi ibadah. Nah kalau bangsanya kita yang main, mampus lu kan begitu. Kagak jadi ibadah jadinya. Kalau buyang bantingnya aja kan subhanallah. Lah kalau kita mah habis pisan udah. Kagak ada yang hidup. Asal banting mampus lu, mati lu. Kagak ada yang hidup pisan udah. Bisa jadi semua perbuatan itu bisa jadi akhirat, bisa jadi ibadah. Niatnya dirubah dan tata cara ngerjainnya juga dirubah agar jadi perbuatan akhirat. Baru kemudian setelah dia rutinkan bisa ikhlas. Nggak ngarepin surga lagi, nggak ngarepin pahala lagi. Betul, jelas Pak? Bisa Pak Rahmat, bisa. Mancing bisa. Yang penting tadi jangan kesel kalau kagak dapet. Sama jangan lupa sama bini. Ya, jangan sampai bini mau makan teri di rumah. Buat umpan ikan mah pakai susu, pakai keju, pakai roti. Boilah. Kita aja makan cuma mie rebus, buat ikan mewah banget. Masih zaman jahiliyah itu mah. Udah tuh. Makanya jadikan diri kita orang mukmin, jadikan diri kita orang-orang soleh, agar semua perbuatan kita bisa bernilai ibadah, bisa bernilai taat, bisa bernilai akhirat jadinya. Kalau kita masih ngikutin nafsu aja, ngikutin setan kita aja, ngikutin kepengenan, ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa meningkat ke akhirat. Masih di dunia aja jadinya, ujung-ujungnya. Betul. Nah ini jam 1 aja nih. Baru 1 baris. Da'an kasyirka bil khalqi wa wahidil haqqo azza wa jalla. Tinggalkan
syirik kepada makhluk dan esakkan Allah Azza wa Jalla huwa khaliqul asya'i jami'iha, dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, wa biyadihil asya'u jami'uha, dan di dalam kekuasaannya lah segala sesuatu. Ya tolibal asya'i, wahai orang yang mengejar sesuatu, min goirihi, dari selain Allah, ma anta aqilun, kamu tidaklah berakal. Hal syai'un laisa huwa fi khazainillahi ta'ala, apakah ada sesuatu yang berada di luar gudangnya Allah Ta'ala? Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainuhu, dan segala sesuatu pasti berada di dalam gudang kami. Udah tuh. Syirik di sini artinya tadi tuh ya, yuti'u nafsahu wa syaitonahu wa hawahu. Dia ngikutin nafsunya, ngikutin setannya, ngikutin keinginannya, itu syirik. Apa parah? Jadi mahamin syirik nggak usah jauh-jauh. Kita masih ngikutin nafsu kita, ngikutin kehobian kita, ngikutin kepengenan kita, itu berarti kita masih syirik. Karena kita belum mengikuti tuntunan Allah. Dengan kita tidak mengikuti tuntunan Allah berarti kita masih syirik. Masih menduakan Allah. Udah tuh, jelas. Kiai amin, Kiai? Sosatiri amin enggak? Apa? Masih syirik. Selama kita masih ngikutin nafsu kita, berarti kan tadi di awalnya, tadai annaka abduhu wa tuti'u siwahu. Kamu ngakunya mah hamba Allah, tapi yang kamu ikutin yang lain. Gitu. Syirik masih. Kalau emang kita ngaku hamba Allah, yang harusnya yang kita ikutin aturan Allah. Jangan ngikutin aturan yang lain. Jangan ngikutin yang lain. Kalau ngikutin yang lain berarti kita baru sekedar ngaku hamba Allah, masih syirik. Begitu Ustaz. Lah, gini kan banyak ya. Makanya dipesan lagi kemarin kan, istagilu bitta'ati. Sibukkan dirimu dengan perbuatan taat. Semua aktivitas kita kerjakan dengan tetap mengikuti tuntunan Allah. Apapun perbuatannya. Bukan cuma ibadah mahdoh doang. Semua dalam keseharian kita ikutin tuntunan Allah. Karena kalau kita nggak ngikutin tuntunan Allah, yang kita ikutin yang lain, berarti kita masih syirik. Secara nggak langsung. Udah. Pak Ketua nambahin lagi. Cukup. Kau cobain kali. Itu apa miring-miring begitu tuh? Apa? Iya udah. Udah tuh. Pak Guru, namin ke Pak Guru. Pak Sani kali, Pak Sani. Apanya? Khazainuhu, gudang. Gudang. Khazinatul asror, gudang segala rahasia. Artinya kan kita begini. Orang pengen dapat kebahagiaan bukan minta dari Allah, malah dia kerjain hal lain, bahkan sampai ninggalin ibadah. Pengen dapat kebahagiaan, mancing sampai ninggalin ibadah, jalan-jalan sampai ninggalin ibadah. Padahal gudangnya itu Allah yang punya. Kalau pengen kebahagiaan, ya jangan ke yang lain larinya. Minta kepada Allah.
ikutin aturan Allah, nanti gue dikasih kebahagiaan itu. Gitu. Ini mah pengen dapat kesenangan, pengen bahagia, bukannya malah deket sama Allah, ngedeketin Allah, malah ninggalin aturan Allah, malah ninggalin tuntunan Allah. Buat dapat kesenangan doang, buat dapat kebahagiaan. Gitu. Makanya dibilangin, ma anta akilun, kamu itu nggak berakal. Karena kamu nyari kebahagiaan, nyari kesenangan, nyari segala sesuatu bukan kepada Allah, tapi nyarinya min ghairihi, kepada yang lain. Malah ninggalin Allah, malah jauh dari Allah. Padahal kan Allah maha segalanya. Allah maha kaya, ya berarti harusnya kalau kita pengen kaya mintanya sama Allah, karena Allah yang maha kaya kan gitu. Apa? Pak Rahmat. Gitu. Semuanya harusnya. Kita pengen apa aja, harusnya yang kita ikutin aturan Allah. Jangan ngikutin aturan yang lain. Karena Allah yang punya gudang segala sesuatu. Begitu Pak Guru. Kenapa pakai gudang di sini? Khoza ini, fi khoza inillahi ta'ala. Segala sesuatu berada di dalam gudangnya Allah. Kita pengen apa aja, Allah punya tuntunannya. Allah bisa ngasih itu. Yang penting kita ngikutin tuntunan dan aturan Allah. Karena Allah yang punya semuanya. Begitu Pak Guru jadinya. Kita pengen bahagia di dunia, ya kuncinya ikutin aturan Allah. Kita pengen bahagia di akhirat, ya ikutin aturan Allah. Di situ kuncinya, karena Allah yang punya semuanya. Pengen ilmu, ya ikutin aturan Allah, karena Allah yang punya ilmu. Begitu jadinya. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Segala sesuatu gudangnya berada di sisi kami. Udah jelas Pak Guru? Begitu ya? Ya kuncinya satu, ikutin tuntunan Allah. Kita pengen apa aja, tuntunannya sudah diberikan oleh Allah. Tinggal kita kerjain doang, tinggal kita laksanain doang. Semuanya ada di situ. Pak Rahmat pengen apa Pak Rahmat? Ada, Allah punya kuncinya. Gitu. Hah? Kemudian? Iya kita pengen surga, kuncinya udah dikasih sama Allah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya udah dikasih. Gitu. Apalagi pengennya? Gitu. Belum nyampe. Pengen kaya gampang. Rasul pernah bilang, man kathura dzunubuhu falyastaghfirillah. Orang yang banyak dosanya, banyakkan istighfar. Dan orang yang empret-empretan rezekinya, banyakin la haula wala quwata illa billah. Nah kuncinya di Allah lagi aja kan. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Gudangnya Allah yang punya. Kunci-kuncinya juga Allah yang nyiapin. Tinggal kita mau apa enggak ngerjainnya. Ngikutin tuntunannya mau apa enggak. Gitu. Itu doang udah. Masalahnya kadang-kadang emang kita lebih ngikutin nafsu kita, kepengenan kita. Gitu. Sehingga akhirnya pengen macem-macem tapi malah ngejauh, malah jauh dari Allah, malah ninggalin Allah. Itu masalahnya. Orang Rasul mah gampang kok. Pengen kebahagiaan. Rasul bilang, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kebahagiaan saya di dalam sholat. Buat orang mukmin nggak perlu jalan-jalan jauh-jauh buat dapat kebahagiaan. Dengan dia sholat aja udah girang, udah bahagia. Kayak kita sholat malah gerutu.
Lama amat sih ini. Buat orang mukmin mah zikir jadi pembawa kebahagiaan segala macam. Makanya bersyukur dah buat kita kalau udah seneng ngerjain kebaikan, artinya kita buat bahagia nggak kudu ngabisin duit banyak dulu, nggak kudu maksiat dulu. Dengan kita ngaji begini udah seneng, dengan kita ngumpul ngobrol sama temen udah seneng, udah girang, udah bahagia. Gitu. Agak pakai kudu nyewa empuan dulu, gitu. Agak pakai kudu mabok dulu. Enak mengajudin ya. Jadi nggak perlu modal gede buat bahagia. Ngelihat orang di belakang udah anggut-anggutan ngantuk, seneng rasanya. Ya buat bahagia nggak perlu jauh-jauh jalan-jalan. Ngeliat bocah ngantuk udah seneng. Gitu. Apa Ustaz? Nah itu. Ya lagi-lagi makanya. Kemarin kan dibilangin, intinya itu di hati. Tauhid itu adanya di hati. Kita perbaiki hati kita. Iya. Pasti itu. Pasti. Makanya wasilah itu penting. Kita ini orang yang masih kotor. Kalau pengen hati kita bersih, ya kita datengin orang-orang yang hatinya bersih. Minta doanya, minta bimbingannya, minta arahannya. Penting itu. Apanya? Wasilah mah enggak, beda itu mah. Enggak termasuk syirik, enggak. Minta doa sama orang. Enggak, itu mah enggak termasuk syirik. Ini mah tadi, makanya bahasanya makhluk di sini artinya nafsu, keinginan, dan setan. Bukan guru pembimbing, bukan. Lah, ribet amat kalau begitu kita. Hah? Setiap kita ngaji, kalau dulu kita baca itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu kan kita wasilah. Ya Allah ya Tuhanku bil Mustafa dengan Rasulullah yang memiliki julukan Al Mustafa baligh maqasidana. Sampaikan kami kepada maksud dan tujuan kami. Itu tiap ngaji kita baca itu. Cuma kagak paham artinya aja. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Itu kita wasilah. Enggak syirik, enggak. Gitu. Kita minta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Rasulullah, itu enggak syirik. Gitu. Sama guru-guru kita juga enggak. Gitu. Kita minta didoain sama guru biar hati kita bersih. Kita minta bimbingan dari guru agar hati kita bersih, itu enggak syirik. Justru emang kudunya kalau kita enggak punya setrum, ya kita nyari setrum. Baterai kita lowbat, HP kita lowbat. Kita cari colokan mana nih yang bisa buat nyolok gitu. Bisa ngecas kan gitu. Kudu itu mah. Bukan nggak bakal syirik, enggak. Malah kudu gitu, kudu jangan sampai kagak. Ah? Ya kan mengaji mantan. Nah tuh. Ya penting itu wasilah Pak Guru, penting. Kita orang yang masih kotor, kita cari orang-orang yang bersih, yang bisa ngebersihin diri kita. Penting itu. Nah, termasuk salah satunya kita baca kitab ini tujuannya agar dengan barokah dan ajaran dari Tuan Syekh ini hati kita jadi bersih lama-lama. Gitu. Dah, jam 1 ya gulam, kita hadiahkan pahala alim kita pada malam hari ini
untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.